Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara ini dalam satu kerinduan yang tetap sama, agar kuasa Tuhan, anugerah Tuhan diberlakukan kepada kita semua. Kita sangat mengerti, bukan, keadaan hari-hari ini membuat kita diperhadapkan kepada tanda tanya yang besar. Bisakah kulalui? Bisakah kuhadapi? Bisakah dan mampukah kuatasi? Saudara sekalian, untuk hal itulah saya tertarik dengan apa yang firman Allah katakan dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Ketika itu ada seorang perwira di Kapernaum yang anaknya sakit. Dan tentu sang perwira ini, walaupun dia gagah perkasa, gagah berani menghadapi kenyataan anaknya yang sakit, timbul kegelisahan, timbul ketakutan dalam kehidupannya. Lalu apa yang dibuat oleh sang perwira ini? Ada satu kalimat yang menyentuh hati saya, dan inilah yang ingin saya perhadapkan kepada saudara-saudara sekalian. Ayat ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Dikatakan demikian. Pasal 4 ayat yang ke-49. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Yang menarik perhatian saya adalah kata sebelum. Kata ini punya arti yang sangat mendalam dalam kehidupan sang perwira itu. Kita sangat mengerti bahwa kata sebelum itu adalah mempunyai pengertian sesuatu yang belum terjadi, tetapi yang bersangkutan sudah dapat memperkirakan kalau yang akan terjadi itu benar-benar terjadi, apakah yang akan dihadapinya. Itulah kata dan makna kata sebelum. Sang perwira ini berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Dia sudah dapat membayangkan, seandainya anaknya mati, hancurlah hatinya, hancurlah kehidupannya. Saya juga memperhadapkan kepada saudara kata ini, sebelum. Saya tidak mengerti apakah yang sedang ada dalam bayangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih. Ada yang sedang membayangkan rumah tangganya diambang kehancuran. Pekerjaannya diambang kehancuran. Usahanya diambang kehancuran. Mari kita lihat bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan sang perwira. Melalui kata-katanya tadi, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Saya terlalu yakin, terlalu percaya saudara-saudaraku, bahwa Allah yang sama, Tuhan yang sama, yang bernama Tuhan Yesus Kristus, Dia terlalu sanggup melakukan hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan, di luar apa yang kita bayangkan. Sebab langit dan bumi Dia yang menciptakan, segala kuasa ada di dalam tangannya. Nah, kita mau belajar dari peristiwa yang dialami oleh sang perwira ini, bagaimana akhirnya mujizat itu nyata kepadanya. Bukankah kita juga merindukan mujizat Allah nyata kepada kita hari-hari ini? Kita rindukan kuasa Allah diwujudkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita rindukan campur tangan Tuhan diberlakukan kepada kita hari-hari ini, sebelum terjadi sesuatu. Nah, kita lihat bagaimana mujizat itu akhirnya dapat dialami oleh sang perwira.
Ada 3 langkah yang dibuat oleh sang perwira itu, sehingga mujizat Allah nyata kepadanya. Pertolongan Tuhan yang begitu ajaib nyata kepadanya. Kalau engkau juga mau melakukan 3 langkah ini, saya terlalu yakin bahwa kuasa yang dialami oleh sang perwira akan juga dialami oleh saudara-saudara. Pertolongan yang dialami oleh sang perwira di Kapernaum itu juga akan dialami oleh saudara-saudara. Langkah itu harus kita ikuti. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Apa yang dibuat oleh sang perwira sehingga menyentuh hati Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada sang perwira, pada keluarganya. Ayat ini mengajar dan berkata, sang perwira itu datang menghampiri Tuhan. Ini langkah pertama yang penting sekali, saudara-saudaraku. Datang menghampiri Tuhan. Bukankah kata datang menghampiri Tuhan itu kata lain daripada berdoa? Orang yang berdoa adalah orang yang menghampiri Tuhan, yang mendatangi Tuhan. Banyak orang yang berpikir dan berpendapat, apalagi hari-hari ini, bahwa doa sudah tidak ada artinya. Doa tidak ada kuasanya lagi. Sudah musnah. Itu di zaman yang dulu, zaman lama. Sekarang doa tidak ada artinya. Saya ingin ingatkan kepada engkau, saudara-saudara yang kekasih. Lihat dalam kitab Yunus pasal yang kedua. Ayat yang pertama kalau engkau membaca di rumah. Di dalam perut ikan, Yunus pun berdoa kepada Tuhan. Dia merasa di dalam perut ikan pengap, gelap, tidak enak, bau busuk di dalam perut ikan. Lalu apa yang dia buat di dalam ketidakmampuannya itu? Dia sadar dia salah dan dia alami hukuman dari Tuhan sampai harus masuk dalam perut ikan. Tetapi firman Allah dengan tegas katakan, dari dalam perut ikan berdoalah Yunus. Pasal 2 ayat yang terakhir dalam kitab Yunus dikatakan, maka Tuhan pun berfirman kepada ikan itu. Lalu Tuhan memuntahkan Yunus sampai ke pinggir lautan, pinggir pantai. Luar biasa. Setelah Yunus berdoa, Allah hatinya digerakkan. Tergeraklah hati Tuhan untuk menjawab doa Yunus yang datang kepada dia melalui doa. Lalu dimuntahkanlah Yunus sampai ke pinggir pantai. Seandainya Yunus tidak berdoa, apakah mujizat itu terjadi? Mujizat Allah tetap berlaku sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Dia Allah yang tidak berubah. Dia tetap sama. Bagi siapapun yang tahu berdoa, mau menghampiri Tuhan, maka Tuhan pun menghampiri dirinya. Siapapun yang mau berdoa, maka ada jawaban yang indah dari Allah kepadanya. Dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Hal yang tidak asing lagi bagi kita, saudara. Dikatakan, bagi kamu yang menderita, baiklah engkau berdoa. Kata baik ini luar biasa maknanya. Baik mengapa? Mengapa disebut baik? Sebab doa. Firman Allah katakan kalau engkau menderita, baiklah engkau berdoa, baiklah engkau menghampiri Tuhan, baiklah engkau datang kepadanya. Saudaraku, saya tidak mengerti engkau memiliki bayangan bagaimana untuk hari esokmu. Kata sebelum terjadi akan berubah menjadi sesuatu yang begitu luar biasa, begitu indah, begitu mencengangkan. Kalau engkau mau mengambil keputusan lebih awal,
Saya mau datang kepadamu Tuhan. Saya mau berdoa kepadamu. Saya mau menghampiri Engkau. Itu langkah pertama yang dibuat oleh sang perwira. Bagaimana dengan kita? Mungkin saja banyak orang berpikir doa sudah tidak ada lagi kuasanya. Doa tidak ada artinya. Tapi lihat, oleh doa, kuasa Allah dinyatakan. Pada waktu Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel mengalami kemenangan gilang gemilang, luar biasa oleh tangan yang diangkat. Itu bukankah tanda berdoa, berseru kepada Tuhan? Apa yang terjadi? Kalau saja engkau mau berdoa, di saat yang bagaimanapun dan kapanpun, firman Allah katakan dia akan datang kepada engkau. Langkah kedua, saya ingatkan, dia berkata, datanglah ke rumahku. Nah saudara, dia datang menghampiri Yesus dan berkata, datanglah ke rumahku. Saya senang dia datang menghampiri Yesus. Engkau masih ingat ayatnya? Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Ayat yang tak asing lagi bagi kita semua, bukan? Firman Allah berkata, maka Yesus pun berkata, hai kamu yang berlelah dan yang bertanggungan berat, marilah datang kepadaku. Hai kamu yang berlelah dan yang bertanggungan berat, mari datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya tidak mengerti, mungkin hari-hari ini hatimu tak nyaman, pikiranmu tak nyaman, rumah tanggamu tak nyaman. Mau tidak kita datang dan berkata, Tuhan, aku datang kepadamu, aku berdoa kepadamu. Maka lihat, kelegaan yang Tuhan nyatakan itu akan dinyatakan kepada engkau dan saya. Hal yang kedua yang dilakukan oleh sang perwira di kota Kapernaum, tetap pada ayat yang ke-47 pada Yohanes 14 pasal 4 ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ia meminta. Ada satu permintaan yang khusus. Apa yang dia minta? Datanglah ke rumahku. Itu yang dia katakan, datanglah ke rumahku sebelum anakku mati. Mengapa kata-kata itu harus diucapkan oleh sang perwira? Dia sangat mengerti. Kalau saja Yesus datang ke rumahnya, kalau saja Yesus datang kepada permasalahannya, kalau saja Yesus datang dalam kehidupannya, maka kuasa Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah akan terjadi. Saudara tentu mengetahui, bukan? Di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ketiga dikatakan, kalau dia datang, kalau saja dia datang, dia tidak akan berdiam diri. Dia tidak akan berpangku tangan kalau dia datang. Tidak heran, sang perwira Kapernaum katakan, mari datanglah. Datanglah ke rumahku. Dia pegang ayat-ayat dalam kitab Mazmur ini. Kalau saja Yesus datang, kalau saja Tuhan datang, Tuhan tidak akan berpangku tangan. Tuhan tidak akan berdiam diri. Maukah engkau juga, saudaraku? Engkau punya masalah, engkau punya persoalan, engkau punya tanggungan yang begitu berat. Engkau rasakan tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi. Lalu bayang-bayang kegelapan mengejar kehidupanmu. Engkau sudah berkata, sebelum itu terjadi Tuhan, aku mau datang kepadamu. Aku mau datang kepadamu. Mari datanglah ke rumahku. Datanglah ke persoalanku. Engkau lihat, dia tidak akan berdiam diri. Lihat, dalam kitab 1 Timotius 1 ayat ke-15, dikatakan, dia datang untuk menyelamatkan. Sang perwira itu sangat mengerti. Anaknya di ujung maut.
Sebentar lagi maut akan datang dalam kehidupannya. Sehingga kata-kata itu muncul, datanglah sebelum anakku mati. Dia sangat mengerti kalau Yesus datang, yang akan terjadi adalah keselamatan. Dan keselamatan itu identik dengan kehidupan. Apa yang akan mati dalam hidupmu, saudaraku? Apa yang akan mati dalam rumah tanggamu? Apa yang akan mati dalam perkawinanmu? Apa yang akan mati dalam hati, jiwa, roh kehidupanmu? Mari undang Yesus datang. Maka dia datang dengan tidak lagi berdiam diri. Dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan menyelamatkan engkau. Dia akan menghidupkan engkau. Dia akan mengubah sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupanmu. Yang ketiga yang menarik perhatian saya. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-50. Maka Yesus berkata kepadanya, berkatalah Yesus kepada sang perwira di kota Kapernaum itu, pergilah, anakmu hidup. Lihat, apa yang firman Allah katakan tentang sang perwira itu. Dia sang perwira, luar biasa pangkatnya, dihormati, dihargai. Tapi lihat apa yang dibuat oleh sang perwira. Ayat ini katakan, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Dia tidak menolak kata-kata Yesus. Dia tidak lalu mempertimbangkan lagi baik buruknya kata-kata Yesus. Dia percaya kepada perkataan Yesus. Saudaraku yang kekasih, akal kita beda dengan iman kita. Apa yang engkau alami, saya ingin ingatkan kepadamu. Lakukan seperti yang dilakukan oleh sang perwira ini. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil satu keputusan. Setelah dia datang kepada Tuhan, setelah dia menghampiri Tuhan, setelah dia mengundang Tuhan, langkah yang ketiga begitu indah. Firman Allah katakan, dia menurut perkataan Tuhan. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau lebih banyak menurut apa kata orang, apa kata tetanggamu, apa kata kekasihmu, apa kata majikanmu. Mari hari ini ambillah satu keputusan yang mutlak dan bulat. Aku hanya mau dengar apa kata Tuhan, apa kata firman Allah. Bukankah dalam kitab Roma pasal yang ke-9, saudaraku, ada pada ayat yang ke-6 dikatakan firman Allah itu tidak mungkin akan tidak berhasil. Tidak akan gagal. Kegagalan boleh terjadi di dunia ini. Tetapi firman Allah tidak pernah akan gagal. Mengapa sang perwira dia tidak berkata banyak? Dia tidak lagi menolak kata-kata Yesus itu. Dia mengaminkan. Dia percaya sepenuh hati kepada perkataan Yesus. Lalu dia tinggalkan Yesus dan lihat mujizat Allah terjadi. Mengapa? Sebab dia melakukan perintah Tuhan. Dengan jelas katakan, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus. Maukah engkau percayakan masalahmu kepada Yesus? Maukah engkau memunculkan iman dalam hidupmu? Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada kuasanya. Aku percaya kepada kemampuannya. Aku percaya mujizat itu pasti terjadi. Masih tetap terjadi. Percaya kepada perkataan Tuhan. Lihat, kembali saya ingatkan kepada engkau, saudaraku yang kekasih. Apa yang dialami oleh Simon Petrus. Pada waktu Simon Petrus gagal mengalami ikan yang tidak didapatkan sepanjang hari.
Satu malam suntuk dia coba cari ikan tapi tidak dapat apa-apa. 1 ekor pun dia tidak dapatkan. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apa yang engkau dapatkan, hai Simon?" Dia berkata, 1 ekor pun tidak kudapatkan pada malam ini, Tuhan. Tetapi oleh perkataanmu. Saya senang dengan sikap Simon Petrus ini. Orang yang bersahaja. Yang tidak berpendidikan tinggi. Bukan orang kaya. Bukan orang terpandang. Sangat bersahaja. Lalu dia berkata, oleh perkataanmu Tuhan. Oleh perkataanmu. Aku buang jala ini. Dan dia buang jala itu. Lihat mujizat terjadi bukan? Ikan-ikan yang ditangkap oleh Simon Petrus begitu banyak. Sampai firman Allah katakan jala itu hampir robek. Puji Tuhan. Lihat pada waktu peristiwa perkawinan di Kana. Anggur habis. Dan itu mempermalukan yang punya hajat. Dia berpikir bagaimana hal ini bisa terjadi. Aku malu di hadapan para tamu. Sebab air anggur habis. Mengapa air biasa bisa berubah menjadi anggur yang begitu istimewa? Satu bukan rahasianya. Maria yang ada di tempat itu. Yang juga mengetahui Yesus juga didatangkan ke tempat itu. Dia berkata kepada para pelayan. Apa saja yang Yesus katakan kepadamu, lakukan. Maria terlalu percaya apa yang Yesus katakan, itulah yang terjadi. Nah saudara, lihat pelayan-pelayan itu pun menurut apa yang Yesus katakan. Mereka ambil air biasa, dimasukkan dalam gentong. Dan lihat mujizat itu terjadi bukan. Air biasa berubah menjadi air anggur yang sangat istimewa. Mengapa? Sebab satu rahasianya. Maria berkata, apa saja yang Yesus suruhkan kepadamu, apa saja yang Yesus katakan kepadamu, turutlah, lakukanlah. Saudaraku, kalau engkau juga mau lakukan perintah Tuhan, kalau engkau mau percaya pada firman Allah, maka Allah akan berkarya mewujudkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga, dikatakan bahwa firman Allah itu sanggup menopang segala sesuatu. Lihat hari-hari ini banyak orang terpuruk, banyak rumah tangga yang hancur, banyak perkawinan yang hancur, gagal, usaha yang gagal, ambruk, hancur semuanya. Tapi lihat firman Allah berkata, firman Allah itu sanggup menopang segala sesuatu. Engkau mau dah hidupmu ditopang oleh Allah? Dia akan menopang dengan firman-Nya yang berkuasa. Engkau mau dah hidupmu, perkawinanmu, usahamu ditopang oleh Allah? Dia akan topang melalui firman-Nya. Maka mujizat dan kuasa Allah akan terjadi dalam kehidupanmu. Sebab itu saudaraku, 3 langkah ini perlu kita lakukan dalam hidup ini. Sehingga kita boleh alami bagaimana kuasa Allah, kemuliaan Allah dinyatakan kepada kita. Datang menghampiri Yesus. Itu langkah pertama. Berdoa. Mujizat dinyatakan oleh doa. Datanglah dengan satu undangan. Tuhan, datanglah dalam kehidupanku. Kalau dia datang, dia tidak akan berdiam diri. Masalahnya, pada waktu kita undang dia datang dalam hidup kita, adakah kita memang benar telah siap untuk menerima kedatangannya? Siap atau tidak? Lihat pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem, apa yang dia lakukan? Dia bersihkan bait Allah. Dia bersihkan semua yang tak benar. Setelah bersih bait Allah di kota Yerusalem, firman Allah katakan, maka mujizat pun terjadi. Hati kita perlu dibersihkan. Sehingga begitu dia datang, mujizat dan kuasa Allah itu dinyatakan kepada kita. Dan yang terakhir, katakanlah, aku percaya kepada perkataan-Mu Tuhan. Perkataan Bapa di sorga.
Dan kalau itu terjadi, saya terlalu yakin yang lemah akan dikuatkan. Kalau engkau menghadapi jalan buntu, Tuhan akan buka jalan. Engkau merindukan kedamaian, Dia akan berikan kedamaian. Engkau rindukan kepuasan, Dia berikan kepuasan. Engkau merindukan kenikmatan, Dia berikan kenikmatan surgawi yang begitu luar biasa. Dan Tuhan menolong dan siap menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang lagi kepadamu Tuhan. Kami rindu peristiwa yang dialami oleh sang perwira dari Kapernaum, yang ada di kota Kapernaum, di mana anaknya yang sakit akhirnya disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Sebab sang perwira menjalani 3 hal dalam hidupnya. Dia datang menghampiri engkau, datang mendekat kepada engkau. Kami juga mau datang mendekat kepadamu Tuhan. Kami datang mendekat menghampiri engkau Tuhan. Sambil kami berkata kepadamu, datanglah kepadaku. Datanglah ke dalam kehidupanku. Datanglah dalam rumah tanggaku. Maka sesuai dengan firman-Mu, kalau engkau datang, engkau tidak akan berdiam diri. Kalau engkau datang, maka karya keselamatan-Mu engkau nyatakan kepada kami semua. Datanglah dalam kehidupan kami, supaya kami boleh alami kuasa Allah dan dinyatakan dalam hidup kami. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau percaya kepada perkataan-Mu. Kami mau percaya kepada firman-Mu. Kami tetap yakin firman-Mu itu dapat menopang kehidupan kami. Firman-Mu itu melebihi segala kuasa yang ada di muka bumi. Langit dan bumi terciptakan oleh firman-Mu. Engkau memiliki kuasa yang mutlak. Dan kami mempercayakan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Dengar doa kami. Kabulkan doa kami untuk hormat kemuliaan Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus menolong dan memberkati.